Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bincang-bincang tentang matematika. Saya mau nge-share tentang matematika. Nah, ini ya, jadi masalah yang tidak rutin. Ada masalah yang tidak rutin, ya. Kalau untuk para siswa itu diperlukan belajar masalah yang tidak rutin. Masalah yang tidak rutin itu sebagai contoh ini. Nah, apakah ini masalah yang tidak rutin? Misalnya sebuah tabung dengan tinggi 1 meter diisi dengan air, namun tidak sampai penuh, sebagai tampak pada gambar itu. Pada gambar yang sebelah kiri terlihat posisi air ketika tabung tersebut dimiringkan, seperti itu. Kemudian ditegakkan berapa ketinggian air di dalam tabung ketika tabung dalam keadaan tegak. Gambar yang bagian kanan. Tentu saja para siswa berpikir kritis bagaimana mencari tingginya itu. Ya, itu apakah masalah yang tidak rutin? Ya betul ya, bagi siswa tidak rutin itu. Nah, ada berpikir itu dari konkret ke abstrak. Tentu saja motivasi belajar matematika itu harus ada ya, lalu berpikir konkret, kemudian kita bekerja dengan simbol-simbol, dan kemudian akan memperoleh tentang pemikiran-pemikiran yang abstrak itu di dalam matematika. Ya, berpikir itu dari konkret menuju abstrak. Ya, secara umum seperti itu. Nah, mari kita berlatih berpikir, berpikir kritis dan kreatif. Ilustrasi masalah tidak rutin bagi siswa misalnya sebagai berikut. Nah, di sini ada carilah bilangan ratusan, atau ratusan itu terdiri dari 3 angka ya. Dikurangi bilangan puluhan, bilangan puluhan itu terdiri dari 2 angka ya. Yang nanti hasilnya sama dengan 3. Yaitu diilustrasikan dengan gambar itu seperti ini. Ada 3 bilangan yang ada di bagian atas, kemudian 2 bilangan di bagian bawah, dikurangi nanti hasilnya harus sama dengan 3. Nah, silakan itu dipikirkan. Nah, dipikirkan ya, dan dikerjakan. Nah, tentu saja ini ya secara singkat bagaimana jawabannya kita lihat. Nah, sudah saya urutkan itu 100 100 itu ya, dikurangi 97 itu kan 3 ya. Jadi anak-anak juga belajar, 100 dikurangi 97, 3 ini sambil belajar pengurangan gitu. Lalu bisa 101 dikurangi 98 sama dengan 3. 102 dikurangi 99 sama dengan 3. Tidak ada yang lain. Kalau 103 tidak bisa. Ya. Jadi hanya ada 3 ini. Ada 3. Ada berapa buah? Ada 3 buah. Yaitu kita urutkan. Bagaimana polanya? Nah, ini berpikir kritis, belajar pola. Polanya itu kalau yang lihat di bagian atas itu 100, 101, 102. Itu bertambah 1. 100 menjadi 101 bertambah 1. 101 menjadi 102 bertambah 1 lagi. Lalu kita lihat 97, 98, 99. Itu juga bertambah 1. Yang bagian bawah, yang puluhannya, yang ratusannya bertambah 1, yang puluhannya bertambah 1. Dan kemudian kalau itu 3, prediksi ada 3. Nah, tentu saja lalu eh, kalau anak-anak diberi soal seperti ini,
Saya bilangan ratusan dikurangi bilangan puluhan sama dengan 5, tentu akan bisa berpikir sekarang. Ya, berapa saja. Dengan pengalaman yang tadi, misalnya 100 dikurangi 95, begitu awalnya. Lalu berapa lagi, nanti polanya bagaimana, apakah nanti hanya ada 5 saja. Nah, seorang anak berpikir, lalu di sini ada berpikir kritis dan juga kreatif ya, untuk eh, cara menghitungnya itu tadi. Ya, ada polanya juga. Nah, itulah contoh berpikir soal-soal yang melatih anak-anak berpikir kritis dan kreatif. Hal-hal seperti itu. Ya, jadi persoalan-persoalannya seperti ini tidak rutin gitu. Contoh lain dari soal-soal yang tidak rutin, berapa banyaknya bilangan 2 angka sampai 100 yang memiliki digit puluhan lebih besar dari digit satuan. Digit puluhan itu misalnya begini, 15 ya. Satunya itu digit puluhan, 5 itu digit satuan. Begitu. Kalau misalnya 23, 2 itu digit puluhan, 3 digit satuan. Nah, berapa banyaknya bilangan 2 angka sampai 100 yang memiliki digit puluhan lebih besar dari digit satuan? Ini persoalan-persoalan macam ini tentu tidak rutin, harus berpikir. Dan kadang waktunya lama. Tapi karena di sini kita belajar ya dengan waktu yang singkat begitu, lalu saya beri ilustrasi, misalnya ini jawabannya Prapto yang agak bisa, tapi belum sempurna menjawabnya. Guru, berapa mengajukan pertanyaan? Jadi ilustrasi di kelas, lalu Prapto mengerjakan, Prapto berpikir agak lama, guru, Anda memahami masalahnya, jadi bertanya pada eh, Prapto, ya, ya paham, gitu ya, jadi paham permasalahannya. Dapatkah Anda menemukan sebuah contoh bilangan tersebut? Ya, untuk ngecek apakah paham. Dapat 52. Mengapa? Guru ngecek lagi. Sebab 5 lebih besar 2. Dari Prapto begitu. Oke, dia tahu gitu. Jadi berapa banyaknya bilangan 2 angka yang seperti itu sampai 100? Dia kebingungan Prapto. Hanya menjawab banyak gitu. Banyak. Prapto kesulitan menjawabnya. Nah, ini guru harus pandai-pandai berusaha membantu. Ya berapa? Guru mendorong siswa. Prapto tetap berkata banyak. Ya berapa? Sebutkan berapa banyak? Banyaknya 8. Nah, ini mulai eh, sudah berpikir, sudah lumayan. Sebutkan satu persatu semuanya. Ya guru mengikuti aja. Itu 53, 42, 85, 31, 64, 97, 75, 61, 98. Itu sudah semua Pak. Nah, ini Prapto ini sebenarnya putus asa untuk menghitungnya itu ada berapa. Ya, tapi dia tahu, permasalahannya tahu, tapi tidak bisa mengerjakan. Jawaban Prapto tentu kurang tepat, guru kan, gitu ya. Guru berpikir, jawaban Karto ini kurang tepat. Oke, ditinggal, berpikir lagi, pikir lagi, diberi kesempatan pikir lagi. Ya, nah itu seperti itu ilustrasinya. Nah, ini ada jawaban lain misalnya Ratna ya. Itu. Ya kalau nama itu ini hanya ilustrasi saja ya. Kalau kebetulan sama ya bukan Ratna saudara ya. Ini Ratna ilustrasi aja. Ya Ratna 21, 30, 31, 32. Berpikir ya. Lama. Oh lalu Ratna. Oh saya tahu. 10, 20, 21, ya 30, 31, 32. Berpikir sebentar sebelum menulis berikutnya. Jadi, wah, mikir-mikir gitu. Kemudian Ratna menulis dengan lebih cepat. 40, 41, 42, 43, 44. Wah, kok 44? Nah, kemudian menghapus yang 44. Ya, seperti itu pekerjaan berpikirnya Ratna. Nah, guru ingin tahu lebih lanjut apa yang dilakukan Ratna. Dapatkah Anda menjelaskan apa yang kamu lakukan? Ratna tidak menjawab, tetapi melanjutkan kerja. Rupanya ia asyik ya. Tidak dapat menjelaskannya juga, tapi
dan melanjutkan nulis dengan cepat 50, 51, 52, 53 terus sampai 98. Lalu dihitung juga Ratna mengubahkan cara berpikirnya. Sekarang saya dapat menghitungnya. Dihitung satu persatu, semuanya 45 ini. Tuh. Oke, saya tadi melihat Anda menulis dengan cepat. Inti pemikirannya bagaimana? Ini gurunya ingin tahu kan. Gitu. Ratna Misa mulai dengan angka 5. Saya cari bilangan-bilangan yang kurang dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, lalu ditulis yaitu 50, 51, 52, 53, 54. Ada 5 buah. Oke, dapatkah tidak menulis satu persatu? Nah, ini petunjuk bagi Ratna ya. Lalu masih berpikir lagi. Lalu ada juga jawabannya ini dadap membuat tabel seperti ini ya, tabel bilangan. Lebih kreatif ini ya. Kalau ditanya Dada menghitung satu persatu dari tabel yang diarsir, semuanya 45. Guru mendorong, oke, baik, gitu ya. Bisakah menghitung dengan cara lain, tidak satu persatu? Guru memberi kesempatan lagi berpikir, siswa ditinggal melihat lagi yang lain. Jawaban Suto seperti ini lebih kreatif ini, ya. Lalu ditanya, guru oke, apa yang Anda lakukan? Membuat tabel. Berapa banyaknya? Bisa menghitung dengan cepat, 45. Bagaimana menghitungnya? 10, 20, 30, 40, 45. Itu sambil menunjuk garis atas bawah. Ya, dari atas bawah ini 1 dengan 9, 10, dan 2 dengan 8, 10 begitu. Ya, itu lebih kreatif ini. Nah, kemudian yang masalah-masalah lain seperti ini, misalnya ada 10 orang saling bersalaman, ada berapa salaman yang berbeda yang terjadi. Nah, silahkan berpikir ya. Nah, selamat belajar. Oke, selamat belajar. Semoga menjadi siswa yang kritis dan kreatif. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.